Halo Sobat Sehat, ketemu kembali bersama saya Dr. Arif. Kali ini kita akan membahas mengenai pH tubuh, potensi hidrogen. pH dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4. Nah, rentang pH itu antara 1 sampai 14. pH 1 sampai 7 bersifat asam. Apa sih dampak yang terjadi apabila pH tubuh kita itu asam? Pertama, akan berdampak ke dalam sistem pertulangan kita. Artinya, apabila dalam tubuh darahnya bersifat asam, maka kalsium yang ada di tulang akan dilepaskan untuk menetralisir pH dalam tubuh. Sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, maka kalsium yang ada dalam tulang akan berkurang. Akibatnya apa? Maka badan kita akan terasa pegal-pegal, terus kemudian nyeri, hingga kalau itu berangsur terus-menerus akan menyebabkan osteoporosis dan gangguan pada persendian. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada sistem saraf. Sifat yang asam dalam pH tubuh kita akan menurunkan fungsi dari sel-sel saraf kita. Maka terkadang kita akan mengalami gangguan tidur, itu insomnia, kemudian gangguan dalam memori mengingat atau demensia. Yang ketiga adalah akan berdampak ke dalam sistem sirkulasi tubuh kita. pH yang terlalu asam dalam tubuh kita itu akan memudahkan bakteri, virus, dan jamur akan menempel ke dalam dinding pembuluh darah. Oleh karena itu akan lebih mudah menyebabkan infeksi dalam tubuh kita. Oleh karena itu orang dengan pH tubuh yang terlalu asam biasanya akan mudah terkena infeksi, entah itu dari bakteri, virus, ataupun dari jamur. Itu juga akan menghambat transport oksigen ke seluruh tubuh kita terganggu. Kemudian yang berikutnya akan berkaitan dengan sistem pencernaan dan saluran cerna. Misalnya lambung. Sifat yang terlalu asam itu akan menurunkan dari kerja sel-sel lambung. Artinya akan meningkatkan asam lambung berlebih sehingga kita akan merasa tidak enak, tidak nyaman di perut, kembung, dan sebagainya. Di usus juga begitu, akan menurunkan tingkat absorpsi sari-sari makanan yang ke dalam tubuh, sehingga dengan sifat yang terlalu asam di dalam perut itu akan menyebabkan kita menjadi diare dan kurang bisa maksimal menyerap nutrisi dalam tubuh kita. Ada dampak juga yang lain, misalnya terhadap sistem imun. Sifat asam tersebut akan menurunkan kerja sitokin kita, sehingga apa? Daya tahan tubuh kita akan rendah. Akibatnya tadi akan mudah terkena infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Juga berdampak ke dalam saluran nafas, saluran kencing, serta kelenjar. Untuk saluran nafas sama, akan menimbulkan mudah terkena flu, batuk, pilek, begitu. Karena itu tadi, sifat derajat keasaman dalam tubuh kita rendah, sehingga mudah terserang infeksi. Kalau untuk di saluran kencing, sifat keasaman yang terlalu tinggi kurang bagus untuk fungsi kerja ginjal. Ginjal akan bekerja lebih ekstra. Dengan sifat keasaman yang tinggi, akan bisa membentuk kristal-kristal dan akan menimbulkan batu ginjal. Nah, dan akan menimbulkan infeksi saluran kencing. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga tubuh kita supaya pH kita dalam keadaan normal. Sekian dari saya, salam sehat.